Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Hari ini PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masuk pada bab yang pertama, yaitu bab 1. Bab 1 ini pembahasannya adalah tentang surah Al-Fil ya. Kemarin juga di BTQ kita awali dengan nulis surat Al-Fil kan. Nah, sekarang di PAI-nya juga sama nih. PAI, Pendidikan Agama Islamnya. Kemudian kebetulan temanya surah Al-Fil ya. Ada di halaman 3. Halaman 3 sampai nanti pada halaman 7 ya dan 8. Nah, sekilas tentang Al-Fil, surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 dalam susunan Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu kita harus dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih ya, agar mendapatkan pahala dalam membacanya. Nah, surah Al-Fil ini ya, merupakan salah satu surah pendek yang digolongkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah gitu ya. Nah, surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Kemudian nama Al-Fil ini diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Fil ini ya, yang artinya apa? Gajah. Nah, gitu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, fil ini ya. Sekarang perhatikan cara membaca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Nah, itu contoh bacaan surah Al-Fil per ayat ya. Adapun membaca surah Al-Fil per kalimat, ada beberapa kalimat ya. Contohnya seperti Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, ini kalau digabung menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Nah, ini kalau disambung alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu kan. Kalau disambung alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dipisah lagi ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, kalau disambung wa arsala alaihim tayran ababil. Keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ada 3 kalimat ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian terakhir faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, lalu artinya ya. Arti daripada surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar, ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, adapun hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil yang kita pelajari kali ini, itu ada 4, ya. Paling tidak ada 4 hukum bacaan tajwid di situ. Pertama ada bacaan mad tabi'i, mad asli, ya. Mad adalah memanjangkan bacaan. Nah, tabi'i asli. Asli huruf mad 3, ya. Ada huruf alif, ada wawu, ada iya. Alif manakala jatuh setelahnya fathah, alifnya sukun setelahnya fathah, itu mad namanya. Wawu mati setelahnya dhammah. Iya mati setelahnya kasroh. Kalau dalam kalimat ini berarti seperti fi tadlil. Fi-nya itu panjang, fi tadlil, iyanya sukun setelahnya kasroh, ya. Bihijaratin, bihijaratin, fathah. Nah, alifnya sukun, fathah setelahnya fathah. Bihija, nah ja-nya ini panjang karena mad, ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kul itu karena ada sukun, waw sukun, kemudian ada kaf, kaf yang dhammah. Kul, ya, waw sukun setelahnya dhammah, gitu, ya. Bapak ulang, fi panjang, hijaratin, nah panjang juga, makul, nah, ya. Itu satu bacaan mad tabi'i. Yang kedua ada madlin, ya. Madlin sini artinya lunak, ya. Menurut istilah, apabila ada waw sukun atau ya sukun, sedangkan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka cara membacanya adalah lunak, bukan lagi mad, ya. Bukan lagi apa? Mad tabi'i, bukan, ya, tapi madlin namanya, mad lunak, ya, atau lembut. Contoh seperti alaihim. Nah, alaihim. Wa arsala alaihim. Nah, kalau lamnya itu kasroh kan mad tabi'i namanya, tapi ini lamnya kebetulan fathah. Nah, cocoknya kalau iya itu kasroh, ya kan. Ini setelahnya sebelumnya iya kok apa fathah, maka namanya madlin. Wa arsala alaihim. Nah, ya. Apalagi kaifa. Harusnya kifa. Kalau kifa mad tabi'i, tapi kalau kaifa madlin namanya, ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan, ya. Nah, jadi apa? Itu dalam kalimat apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, kaifa. Nah, ya. Ada 2 kalimat itu. Ada juga bacaan idhar syafawi. Idhar ini jelas, syafawi ini artinya apa? Bibir, ya. Jadi idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun. Mim berharokat sukun menghadapi semua huruf hijaiyah kecuali dengan mim itu sendiri dan ba. Nah, maka cara membacanya harus jelas. Nah, jelas di sini namanya idhar, ya kan? Idharnya karena idharnya di bibir, maka idhar syafawi. Seperti apa? Alam taro. Nah, jelas. Alam taro. Alam yaj'al. Nah, jelas. Hum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Nah, jelas. Namanya idhar syafawi. Yang keempat ada bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa juga samar-samar dan dengung tapi di bibir saja. Nah, ya, ikhfa syafawi ini apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini ada dalam kalimat
pada ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, ya, min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, itu ya. Itu namanya ikhfa syafawi. Tarmihim bi. Nah, mim sukun ketemu huruf ba. Mestinya ada 5 ini, ada bacaan 5, ada ikhfa hakiki, ya. Itu kalimat min sijil. Nah, cuma di sini di dalam bukunya tidak dicantumkan, ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan, ini min sijil kenapa dibaca samar-samar dan dengung, karena itu hukumnya bacaan ikhfa hakiki, ya. Baik, sekarang isi kandungan surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman, ya, yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya, yang ada di kota Mekah. Peristiwa turunnya surah Al-Fil ini bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya tahun kelahiran Nabi SAW disebut dengan tahun gajah, ya. Nah, sebelum kedatangan Abraha dan pasukan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, kakek Nabi Muhammad SAW namanya Abdul Muttalib, ya, itu melakukan tawaf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa agar Ka'bah dilindungi dari pasukan Abraha. Doa dan permohonannya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW ini, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kedatangan Abraha bersama pasukannya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah murka dan menunjukkan kekuasaannya. Tatkala pasukan gajah itu memasuki kota Mekah, tiba-tiba langit menjadi gelap. Mekah, ya kan? Tiba-tiba di atas Mekah itu langitnya gelap, ya. Kemudian datanglah burung yang berbondong-bondong, dan burung itu datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Mereka datang dengan membawa batu yang panas dari neraka dan dijatuhkan dan menghantam pasukan gajah tersebut. Nah, dalam surah Al-Fil ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu di atas muka bumi ini. Meskipun manusia berencana, namun tanpa izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mustahil dapat terjadi, ya. Nah, sekalipun manusia mempunyai kekuatan yang besar dan banyak, namun tidak ada yang dapat melawan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon perlindungan dan pertolongan, ya. Nah, pembahasan surah Al-Fil sudah cukup, ya. Nah, maka nanti tugas kita hari ini adalah melaksanakan atau mengerjakan uji kompetensi yang ada di halaman 7. Bab 1, bagian 1, bagian 2 dan bagian 3, ya. Sampai halaman 8, dari halaman 7 sampai halaman 8 di buku LKS-nya itu, ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, ya, atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.